Halo Sobat Otosia, hari ini aku ada di PIVS 2025, pameran otomotif di Indonesia yang secara khusus menghadirkan kendaraan-kendaraan listrik. Nah, kita akan cari tahu brand-brand apa saja yang hadir di acara ini dan kendaraan apa saja yang dihadirkan oleh mereka. Yuk ikutin terus videonya. Let's go! Nah, pertama kita akan mampir ke booth Morris Garage. Kita bisa lihat ada beberapa unit mobil yang dihadirkan MG. Tapi satu hal yang langsung menarik perhatian kita adalah MG Cyberster. Nah, ini adalah roadster listrik yang gayanya futuristik, desainnya comfortable, memukau, warnanya merah menyala, dan atap bisa terbuka lalu lihat pintunya. Nah, mobil ini dibanderol 1,7 miliar. Sebagai roadster, dia tentu punya performa yang tinggi. Tenaganya diklaim bisa mencapai 400 horsepower. Akselerasinya hanya 4 detik untuk menempuh 0 dari 100 km. Lalu kita coba lihat yang lain. Nah, selain MG Cyberster, ada juga MG4EV. Ini adalah SUV compact, punya jarak 425 km sekali pengisian, lalu desainnya sporty, modern. Nah, ini bisa jadi rival kuat nih buat Mazda CX-3. Sementara di sebelahnya ada MG ZS EV. Nah, desainnya lebih besar, lebih lega, dan terlihat lebih elegan kalau misalnya dibanding dengan MG4EV yang di sebelahnya. Nah, coba kita bandingkan. Kalau MG ZS EV ini harganya 417,5 juta. SUV listrik desainnya elegan, kabin luas, jarak tempuh dalam sekali pengisian mencapai 320 km. Sementara ini yang warna orange sama seperti yang warna hitam, dia adalah MG4EV. Warnanya menarik ya. Nah, sementara Chery hadir dengan dua jagoan, yaitu J6 EV dan Omoda 5 EV. J6 EV harganya sekitar 500-600 jutaan. Mobil listrik off-road canggih dan desainnya futuristik. Sementara Omoda putih ini crossover listrik yang punya desain futuristik. Jarak tempuhnya sampai 430 km. Fiturnya, dia juga punya fitur fast charging. Performa cukup impresif. Dan saya pribadi sudah cukup sering melihat mobil ini di jalanan. Sementara di sebelahnya ada Mazda. Mazda hadir dengan satu jagoan listrik mereka, yaitu Mazda MX-30. Mazda MX-30 ini dibanderol sekitar 860 jutaan. Dia punya baterai sebesar 35,5 kWh. Jarak tempuhnya sekitar 200 km. Sementara dia punya akselerasi 0 sampai 100 km hanya 9,7 detik saja. Dengan kecepatan maksimalnya 140 km. Nah, Mazda MX-30 ini hadir dengan satu tipe aja, yaitu E-Sky Active. Lalu dia juga punya fitur keselamatan khas Mazda, yaitu iActive Sense. Untuk pilihan warna, dia juga hadir warna-warna premium khas Mazda, yaitu Soul Red Crystal Metallic dan Polymetal Grey Metallic. Kita lihat dari samping. Oke, setelah dari Mazda kita coba geser.
Ada juga mobil balap Jakarta E-Prix. Mobil ini hanya replika ya, dia tidak ada mesin. Nah, tapi untuk spesifikasi seperti rangka, ban, dan segala macamnya itu dan skalanya itu sesuai dengan yang dipakai balapan pada 21 Juni 2025 nanti di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Nah, setelah kita melihat MG, Chery, dan Mazda, sekarang kita tiba di booth Hyundai. Hyundai hadir dengan dua jagoan mereka, yaitu Ioniq 5, salah satu lini mobil listrik Hyundai yang populer. Mobil ini dibanderol sekitar 800 jutaan dengan jarak tempuh sekali pengecasan mencapai 480 km. Selanjutnya di belakang ada dua unit Kona elektrik. Nah, ini yang membedakan hanya varian. Yang pertama adalah Signature Long Range dan yang kedua adalah Standard Long Range. Untuk harganya di sekitar 400 sampai 300 jutaan dengan jarak tempuh 300 sampai 400 sekian kilometer untuk sekali pengecasan. Nah, dia seperti compact SUV, 4 kursi penumpang dengan lampu LED di depan. Selanjutnya kita akan lihat booth terbesar di acara ini, yaitu punya BYD. BYD hadir dengan seluruh jagoan mereka. Kita mulai dari MPV mewah Denza D9. Dia menawarkan kenyamanan kelas premium, Captain Seat, punya ADAS yang cukup lengkap, dengan segala kenyamanan dan kemewahan yang ditawarkan, sementara harganya cukup kompetitif. Nah, ini cocok untuk keluarga elit atau keluarga pejabat. Kita lihat lebih detail. Ada grill besar di depan, lampu LED, dengan kabin yang luas, ruang kemudi yang nyaman, lalu ruang penumpang dengan kursi Captain Seat. Denza D9 memang benar-benar dirancang buat menjadi penantang dari Alphard punya Toyota. Selanjutnya kita geser ke booth BYD. BYD hadir dengan BYD M6. Ini salah satu mobil listrik yang paling laris di Indonesia pada 2024. Desainnya modern, kabin luas, 7-seater, jarak tempuh 530 km dalam sekali pengecasan, punya fast charging, dan harganya dibanderol mulai dari 380 juta untuk varian terendah. Selanjutnya kita geser di sebelahnya ada BYD Sea Lion 7. Nah, mobil ini harganya 600 sampai 700 jutaan. SUV listrik dengan tampilan sporty, performance cukup responsif, sementara jarak tempuh dalam sekali pengecasan mencapai 560 km. Gayanya stylish, cocok buat teman-teman yang masih muda buat punya mobil ini.
Selanjutnya di sebelahnya kita lihat ada apa aja ya. Oh, di sebelahnya ada BYD Atto 3. Kalau tadi SUV, kalau ini compact SUV. Desainnya tampak minimalis. Elegan, cocok untuk perkotaan. Jarak tempuhnya mencapai 480 km sekali pengecasan. BYD juga menghadirkan sedan premium mereka, yaitu BYD Seal. Harganya 600 jutaan sampai 700 juta. Sedan listrik ini punya performa yang cukup tinggi. Akselerasi 0 sampai 100 km dia cuma butuh waktu 3,8 detik aja. Masih ada satu lagi line up yang menjadi andalan BYD. Nah, ini dia BYD Dolphin. Hatchback listrik, desain menggemaskan, mungil, cocok untuk perkotaan. Harganya mulai dari 360 sampai 420 juta. Sementara jarak tempuh dalam sekali pengecasan itu mulai dari 410 sampai 490 km. Nah, untuk varian tertinggi, dia juga dilengkapi panoramic sunroof. Salah satu yang identik dengan BYD adalah tampilan layar yang cukup lebar di tengah. Kita lihat interiornya, cukup futuristik, mewah. Ya, inilah BYD Dolphin. Setelah dari booth BYD, kita akan singgah ke booth milik mobil anak bangsa. Mobil anak bangsa adalah pabrikan otomotif karya anak bangsa yang dimiliki oleh Jenderal Purnawirawan Muldoko, mantan Panglima TNI. Nah, di sini sebagian besar yang mereka tampilkan adalah mobil-mobil komersial. Nah, pertama kita akan melihat SFB02. Ini adalah minivan. Tersedia dua varian, yaitu dengan baterai 24 kW dan baterai 38 kW. Cocok untuk logistik dalam kota. Nah, di sebelahnya kita lihat ada truk MT8NF. Truk ini dibanderol 1,2 miliar. Truk listrik ini hadir untuk mengakomodir kebutuhan komersial berat. Nah, kalau kita lihat truk buatan mobil anak bangsa ini tampak menggendong 4 baterai. 2 bertumpuk di sisi kiri dan 2 bertumpuk di sisi kanan. Kita juga lihat motor listriknya. Dan kita bisa melihat gardan sebagai salah satu sistem penggerak di truk ini. Sementara di sebelahnya ada Jeep militer, namanya Birawa. Nah, desainnya gagah dan garang. Jarak tempuh dalam sekali pengecasan 150 km. Ini sepertinya hadir sebagai penantang maung pindad. Kita coba intip bagian interiornya. Wah. Ada 4 kursi penumpang.
dengan bak terbuka di belakangnya. Lalu ada ban serep yang menggantung di belakang. Enggak. Kita lihat sekelilingnya. Setiap lekukan di mobil ini tampak tegas ya. Memang didesain untuk kebutuhan militer. Kita lihat ruang kemudinya. Tampak konvensional ya. Nah, satu lagi line up yang menarik dari MAB adalah mobil double kabin namanya Arganta. Kita lihat mesin listriknya, motor listriknya. Dia punya penggerak 4x2. Coba sekarang kita intip bagian dalamnya. Nah, berbeda dengan Birawa yang mungkin terkesan konvensional dan terkesan lebih sederhana. Kalau ini tampak sedikit modern ya. Dan dia berpenggerak matic. Nah, ini adalah bak terbuka yang cukup luas. Jadi bisa untuk muat apa saja ya. Sekarang kita berpindah di sebelah Arganta. Ada juga mobil box, kendaraan logistik serbaguna. Namanya adalah SFT01. Nah, desain bagian depan ini cukup menarik ya. Dia punya sudut-sudut yang lancip dan lebih kotak. Setelah dari MAB kita bergeser ke kita akan mengunjungi stand di FSK dan Ceres. Di FSK sendiri hadir dengan mobil komersial mereka, Glora E. Ada varian minibus yang dibanderol 399 juta. Nah, dia punya konfigurasi kursi 7 penumpang. Jarak tempuh dalam sekali pengecasan 300 km. Secara spesifik sama dengan Glora E blind van. Hanya saja blind van dirancang dengan ruang kargo yang luas untuk mengakomodir kebutuhan komersial seperti kirim barang atau apapun. Jadi di belakang tanpa kursi ya. Kursi hanya di depan, yaitu buat pengemudi dan satu penumpang. Nggak hanya versi minibus dan blind van, ada juga Glora E Shuttle.
Nah, kalau kita lihat di depan ada Gelora E-Shuttle. Harganya sama ini. Secara tampilan mirip dengan Gelora minibus, hanya saja konfigurasi kursinya berbeda. Nah, dia punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kursi penumpang. Sementara Ceres hadir dengan Ceres E1, mobil listrik dengan desain compact, cocok untuk perkotaan, mungil. Nah, ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang ingin menjatuhkan hati dengan mobil listrik sebagai mobil pertama mereka. Jarak tempuh dalam sekali pengecasan adalah 200 km. Selanjutnya adalah Ceres E3. Ini adalah mobil terbaru mereka yang baru meluncur di PIVS 2025 tanggal 29 April kemarin. Dia dibanderol mulai harga 370 juta. SUV listrik ini juga punya teknologi fast charging. Hanya dalam 40 menit, dia bisa mengisi 20% sampai 80% kapasitas baterai. Sementara dalam sekali pengecasan, ketika baterai terisi penuh, dia bisa menempuh jarak 412 km. Nah, nggak cuman itu, Ceres juga menampilkan Ceres E1, hasil kolaborasi dengan Gofar Hilman. Nah, mungkin ini adalah mobil paling culture di PIVS 2025. Kita lihat sudah banyak sekali ubahan di mobil Ceres E1 ini. Yang pertama kita lihat lampunya sudah berubah. Dia terlihat lebih klasik ya. Lalu kita juga lihat velgnya. Velgnya putih minimalis dengan cover dari Turbo Bar Start Wheels. Kita juga lihat ada dualis di samping mobil, membuatnya terlihat lebih klasik ya tampilannya. Sementara di atas sudah dilengkapi roof rack. Perpaduan antara kayu dan besi. Cantik sekali. Nah, jika kita lihat ke dalam, tampak desain kursi dibuat dengan warna mencolok, biru dengan aksen orange, hijau, ungu, colorful, dan terkesan muda. Jadi walaupun tampilan luar klasik, bagian dalamnya cukup energik ya. Kita lihat bagian kemudinya. Kalau kemudinya relatif sama, nggak ada banyak ubahan, bahkan mungkin nggak ada ubahan. Nah, kalau kita lihat belakang, ada bumper yang ditambahkan. Kita lihat Ceres E1 Gofar Hilman. Oke. Nah, sekarang kita berpindah ke boot Wuling. Kita lihat ada apa saja jagoan yang dibawa Wuling di PIVS 2025 ini. Nah, Wuling hadir di PIVS dengan tema
dibangun di Indonesia untuk Anda. Pertama kita lihat ada SUV listrik dengan desain elegan dan cantik. Fiturnya canggih, punya ADAS fast charging, jarak dalam sekali pengecasan mencapai 460 km. Ini dia Cloud EV. Dengan lampu depan LED memanjang. Harga yang ditawarkan dimulai dari 360 jutaan. Lalu ada juga varian andalan Wuling lainnya, yaitu New Air EV. Mobil ini cocok untuk kaum urban, untuk selap-selip di jalanan macet Jakarta. Jarak tempuh dalam sekali pengecasan mencapai 200-300 km, tergantung varian yang dipilih. Gak hanya itu, ada juga mobil Bingo EV, hatchback listrik andalan Wuling. Dia hadir dengan gaya retro modern, dengan baterai dalam sekali pengecasan bisa menempuh jarak maksimal sampai 410 km. Mobil ini sangat cocok untuk keluarga kecil ya. Dan di PIVS 2025 ini, Wuling juga menghadirkan EV Van, mobil komersial listrik pertama Wuling, yang diluncurkan pada 29 April kemarin. Nah, mobil ini hadir untuk memenuhi kebutuhan komersial bagi konsumen Wuling. Jarak tempuh dalam sekali pengecasan mobil ini mencapai 400 km. BMW juga nggak mau kalah untuk meramaikan PIVS 2025. Mereka menghadirkan 3 jagoan utama mereka yang harganya miliaran rupiah. Pertama adalah The iX1, SUV listrik premium dari BMW, punya jarak tempuh 440 km, desainnya sporty, interior mewah, dan dilengkapi teknologi khas BMW, yaitu iDrive 8. Selanjutnya ada juga i5 Touring, wagon listrik jarak tempuh 500 km, cocok untuk perjalanan jarak jauh. Nah, biasanya kalau kita perjalanan jarak jauh dan capek, kita kelihatan banget nih lelahnya. Tapi kalau pakai mobil ini, biar jarak jauh pun kita tetap kelihatan ganteng. Nah, di sini juga ada roof box. Kita lihat interiornya mewah dan sporty sekali. Ada layar lengkung yang memanjang di bagian depan. Lalu di sampingnya ada sedan listrik dengan performa tinggi. Dia adalah The i4. Sedan listrik ini punya akselerasi 0-100 km hanya dalam 4 detik. Sementara jarak tempuh dalam sekali pengecasan itu mencapai 500 km. Itulah deretan mobil yang ada di PIVS 2025. Tertarik memilikinya? Silakan datang langsung ke acara ini dan terima kasih sudah menonton. Bye. Let's go.